Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Universitas Trisakti akan memaparkan hasil analisis riset investasi dari kelompok kami. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim saya. Nama saya Georgi Jovan Kapi bersama rekan saya Agnesia Britania Paragina. Pertama, PT Kimia Farma Tbk dengan kode KAIF memiliki jumlah lembar saham beredar 5.554 miliar lembar saham, di mana pemegang saham utama dari perusahaan ini adalah pemerintah Republik Indonesia di bawah Kementerian BUMN sebesar 90,025%. Mengapa kita membeli KAIF? Yang pertama, adanya bisnis foundation yang baik. Yang kedua, adanya favorable macroeconomic and industry dynamic. Dan yang ketiga, adanya company strong performance. Yang pertama, business foundation. Yang kita ketahui bersama bahwa perusahaan ini pemegang saham utamanya adalah pemerintah Republik Indonesia, sehingga adanya pengawasan yang cukup baik dan juga adanya pengawasan yang berlapis. Kemudian adanya favorable macroeconomic and industry dynamic yang berdasarkan hasil analisis dari kelompok kami 5 tahun ke depan adanya peningkatan PDB. Untuk salah satu dasar kami untuk menyarankan untuk membeli perusahaan PT Kimia Farma. Dan kita ketahui bersama bahwa produk yang diperdagangkan juga produk yang sifatnya kebutuhan primer, sehingga menjadi salah satu peluang bagi perusahaan ini. Yang berikutnya adanya peningkatan sales dari tahun 2012 sampai 2025, sehingga menjadi salah satu alasan kami untuk menyarankan untuk membeli perusahaan ini. Dan juga di tengah kondisi pandemi sekarang, sehingga juga setiap masyarakat lebih care lagi tentang kesehatan, sehingga beberapa produk di Kimia Farma dapat menjadi peluang yang cukup baik buat perusahaan ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh Agnesa. Terima kasih Georgie. Company strong performance pada PT Kimia Farma ditandai dengan adanya strong competitive positioning, di mana pada tahun 2019 Kimia Farma diproyeksikan akan berada di posisi ketiga dari 17 perusahaan farmasi terbesar di Indonesia karena telah mengakuisisi PT Vapros Indonesia sebesar 56,77%. Hal ini menyebabkan pertumbuhan pangsa pasar yang signifikan dari tahun 2014 sampai 2019. Company strong performance pada PT Kimia Farma juga ditandai dengan adanya pertumbuhan sales dan pertumbuhan ekspor dari tahun 2015 sampai 2024. Hal ini menunjukkan bahwa PT Kimia Farma mampu meningkatkan omsetnya dan juga meningkatkan target market hingga mancanegara. Buying recommendation yang kami ajukan didasarkan pada metodologi discounted cash flow analysis, di mana kami dapatkan projected enterprise value sebesar 18 triliun rupiah dengan internal rate of return sebesar 7%. Oleh sebab itu, dari market value sebesar 1.280 rupiah, kami dapatkan peningkatan sebesar 29,85%, sehingga intrinsic value yang kami perhitungkan didapatkan hasilnya 1.662,11 rupiah. Rekomendasi kami juga diperkuat dengan adanya peningkatan free cash flow to the firm dari tahun 2015 sampai 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketersediaan aliran kas bagi funding providers seperti debt holder dan juga common stockholder. Rekomendasi kami juga dianalisis melalui relative valuation matrix yang terdiri dari 3 rasio utama, yaitu liquidity ratio, debt ratio, dan profitability ratio. Pada liquidity ratio, rasio yang digunakan adalah current ratio, di mana pada tahun 2015 sampai 2019 terjadi penurunan, sedangkan 2019 sampai 2024 terjadi peningkatan. Artinya, PT Kimia Farma diproyeksikan akan semakin mampu dalam mencairkan aset-asetnya menjadi cash untuk melunasi hutang jangka pendek pada saat jatuh tempo. Pada debt ratio, dari tahun 2015 sampai 2018, terdapat peningkatan pada penggunaan hutang lebih dari 50% untuk membiayai aktiva perusahaan. Sedangkan dari 2018 sampai 2024, terjadi penurunan penggunaan hutang hingga kurang dari 50%. Artinya, dalam 4 tahun pertama, terdapat peningkatan tax benefit yang diperoleh dan default risk yang harus ditanggung oleh PT Kimia Farma. Sedangkan untuk 6 tahun berikutnya, terdapat penurunan tax benefit dan juga penurunan default risk yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pada rasio terakhir, profitabilitas PT Kimia Farma dari tahun 2015 sampai 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan. Meskipun di tahun 2019 terjadi penurunan yang tajam akibat peningkatan 2 kali lipat beban-beban finansial, seperti selisih kurs falas, beban bunga pinjaman bank untuk akuisisi PT Vapros, dan pengadaan obat oleh Kemenkes di akhir tahun 2019. Analisis berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Georgie. Terima kasih Agnesa. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang investment risk analysis. Yang pertama, adanya trade war antara US dan juga China sehingga mempengaruhi ekspor dari PT Kimia Farma, khususnya di mana kita ketahui bersama di tengah kondisi trade war ini mengakibatkan biaya masuk dari kedua negara yang sangat tinggi. Berikutnya adanya fluktuasi nilai tukar rupiah dengan dolar sehingga mengakibatkan tingginya
cost untuk bahan baku dari PT Kimia Farma. Yang terakhir, adanya ketergantungan sumber bahan baku dari PT Kimia Farma di mana berasal dari China dan juga India, sehingga di tengah kondisi lockdown, kondisi COVID seperti saat ini di China, itu sangat mempengaruhi proses produksi dari perusahaan PT Kimia Farma. Dalam memitigasi resiko-resiko tersebut, PT Kimia Farma mengacu pada prinsip pertahanan 3 lapis dan kerangka kerja manajemen risiko ISO 31000:2018, sehingga implementasi tata kelola perusahaan PT Kimia Farma semakin membaik dari tahun ke tahun. Berdasarkan riset investasi yang kami lakukan, kami merekomendasikan para investor untuk membeli saham PT Kimia Farma atas dasar 3 pilar yang kuat, yaitu business foundation, favorable macroeconomic and industry dynamic, dan company strong performance. Rekomendasi kami dikalkulasikan melalui discounted cash flow sehingga didapatkan intrinsic value sebesar Rp1.662,11 dengan target upside sebesar 29,85%. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.